Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dimulai, dapat kami sampaikan bahwa dari 35 orang anggota Dewan telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 21 orang. Tidak hadir 14 orang. Keterangan berhalangan tetap 1 orang, tanpa keterangan 13 orang. Sesuai dengan ketentuan tata tertib Dewan, Pasal 124 ayat 1 huruf C, quorum rapat telah terpenuhi dan rapat paripurna Dewan dapat dilaksanakan. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi hari ini, Kamis, tanggal 4 November 2021, dengan agenda pandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021-2026. Rapat paripurna Dewan ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Kepada yang terhormat Bapak Juprizal SE, MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Saudara Bupati Kuantan Singingi, yang terhormat rekan-rekan pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Kuantan Singingi, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yang saya hormati Saudara Sekretaris Dewan, Inspektur Kabupaten, staf ahli, asisten, kepala badan, kepala dinas, kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur SUD, berserta seluruh pejabat eselon 3 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Mengawali rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hari ini, mari kita persembahkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hingga saat ini kita tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan agenda pandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021-2026. Sebagaimana diumumkan oleh Sekretaris Dewan tadi, dari 35 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir berjumlah 21 orang. Sesuai dengan ketentuan tata tertib Dewan, Pasal 124 ayat 1 huruf C, quorum rapat telah terpenuhi dan rapat paripurna Dewan dapat dilaksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon bimbingan serta petunjuk Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Kamis tanggal 4 November 2021, rapat paripurna Dewan kelima. Kami ulangi, rapat paripurna Dewan ke-25 masa sidang ketiga tahun 2021 dengan agenda
pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021-2026 secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Kami fraksi Partai Golkar memberikan pandangan sebagai berikut. 1. Ramperda RPJMD ini harus dilakukan kajian yang komprehensif dengan mengacu kepada visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga kebijakan pemerintah daerah mampu menuntaskan tujuan pembangunan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program yang dijabarkan secara rinci dalam Ramperda RPJMD dapat tercapai. Fraksi Partai Golkar mendukung penuh prioritas pembangunan daerah sekaligus dengan indikator kerja daerah yang telah dirumuskan dalam rencana strategis pemerintah daerah. 2. Ramperda RPJMD ini merupakan pedoman bagi setiap OPD untuk melaksanakan misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang diimplementasikan melalui program-program prioritas. Untuk fraksi Partai Golkar meminta kepada setiap OPD untuk dapat mewujudkannya sehingga diperlukan peningkatan kinerja dalam bentuk terjadinya sinergitas antar lembaga dan melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan. 3. Fraksi Partai Golkar mengharapkan dalam penyusunan RPJMD memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai konsekuensi dari terpilihnya kepala daerah, sehingga RPJMD ini benar-benar ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan memberi solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat. Saudara Bupati, saudara pimpinan sidang dan rekan-rekan anggota dewan serta hadirin yang mulia, demikianlah pandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kuantan Singingi 2021-2026. Semoga segala upaya dan kerja nyata yang telah kita berikan selama ini akan membawa perbaikan terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tertanda tangan Dr. Adam SMH, Ketua. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Haji Sutoyo SAMH yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Golkar. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kepada ketua atau juru bicaranya dipersilakan dengan hormat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMN. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi 2021-2026 berdasarkan visi, misi, dan program kerja kepala daerah terpilih pada Pilkada serentak tahun 2020 dengan memperhatikan RPJMN 2020-2024, RPJPD 2005-2025, RPJMD Teknoratik dan KLHS RPJMD serta Kemendagri nomor 050 mendatar 3708 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Saudara Bupati, rekan-rekan pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.
Kami yakin dan percaya bahwa penyusunan RPJMD ini tentu telah melalui kajian-kajian dan telah dengan melibatkan berbagai unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga memberi saran dan masukan sebagai berikut. 1. Untuk insentif pemangku adat perlu dipelajari lebih lanjut agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, karena belum kami temukan daerah yang memberikan insentif untuk para pemangku adat. Kami menyarankan agar bantuan untuk pemangku adat dapat diberikan berupa kegiatan yang dibentuk oleh OPD terkait dalam pemberdayaan pemangku adat. Bantuan hibah juga dapat diberikan kepada lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan adat dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kita berharap jangan sampai para pemangku adat bermasalah hukum di kemudian hari. 2. Kami mendukung pembangunan rumah takfis dengan memberdayakan surau-surau atau musola-musola yang ada di setiap kecamatan dan desa terlebih dahulu, sehingga hanya perlu dibangun fasilitas tambahan seperti asrama dan lain-lain tanpa harus membangun tempat yang baru. 3. Mengenai pembelian 1 set alat berat untuk setiap kecamatan, kami menyarankan agar ditunda karena perlu kajian yang lebih mendalam, terutama peruntukan dan sistem pengelolaannya. Di samping alat berat butuh perawatan ekstra serta biaya perawatan yang cukup tinggi. Demikian pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Naswan SE sebagai juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan pandangan umum fraksi Gerindra. Kepada ketua tujuh bicaranya dipersilakan. Pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Melihat uraian yang tertuang di dalam visi dan misi kepala daerah, secara umum pada prinsipnya fraksi Gerindra sangat mendukung dari visi dan misi tersebut. Namun, fraksi Gerindra perlu mengingatkan bahwa setiap program dan kebijakan kepala daerah harus benar-benar melalui kajian yang mendalam. Jangan sampai ada celah yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang ada sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari. Terhadap 5 program prioritas yang dirumuskan dalam misi kepala daerah, fraksi Gerindra memandang sangat relevan dan bagus. Oleh karena itu, fraksi Gerindra sangat mendukung misi tersebut. Pimpinan dan segenap anggota Dewan yang berbahagia serta hadirin yang saya hormati, terhadap infrastruktur dasar, di mana beberapa wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdapat ruas-ruas jalan kabupaten yang kondisinya sangat rusak, terutama jalan yang dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang bukan berkapasitasnya. Ke depan, fraksi Gerindra menyarankan untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi untuk bisa berkontribusi langsung dengan meningkatkan jalan yang mereka lalui, sehingga masyarakat bisa merasakan dampak positifnya dari keberadaan perusahaan tersebut. Pimpinan dan segenap anggota Dewan yang berbahagia dan hadirin yang saya muliakan, beberapa waktu yang lalu kita semua telah mengetahui adanya musibah kebakaran yang menimpa rumah masyarakat, dan itu telah terjadi beberapa kali dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama. Kita semua ikut prihatin ke depan mengingat wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang sangat luas dengan kondisi geografis di beberapa wilayah yang sangat sulit. Maka program pengadaan mobil pemadam kebakaran di setiap kecamatan sesuai dengan misi kelima Bupati perlu disegerakan dan perlu mendapat dukungan dari DPRD. Pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi Gerindra terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021-2026.
Selebihnya kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Kuantan 4 November 2021, Fraksi Gerindra, Ketua Gusmer Indra. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Hisron sebagai juru bicara fraksi Gerindra yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan pandangan umum fraksi Nasdem. Kepada ketua atau juru bicaranya dipersilakan. Adapun pandangan umum fraksi Partai Nasdem DPD Kabupaten Kuantan Singi, kami Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singi yang telah menyampaikan pidato pengantar terhadap rancangan peraturan daerah atau Perda tentang RPJMD Kabupaten Kuantan Singi tahun anggaran tahun 2021-2026 pada rapat paripurna DPD Kuantan Singi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2021 yang lalu. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan perda tersebut oleh Panitia Khusus RPJMD DPD Kabupaten Kuantan Singi bersama tim penyusun RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singi yang penuh dedikasi pembahasan perda RPJMD Kuantan Singi pada tahun 2021-2026 sehingga terlaksananya rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kuantan Singi tentang penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi yang ada di DPD Kuantan Singi pada hari ini Kamis tanggal 4 November 2021. Bupati Kuantan Singi, pimpinan segenap anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati, penyusunan penyampaian dan perda tentang RPJMD Kabupaten Kuantan Singi pada tahun 2021-2026 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 Ayat 3 menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif dan jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJM, kemudian juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 12 Ayat 2 bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RPJPD, RTW dan RPJMN. Kemudian dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kuantan Singi tahun 2021-2026 juga harus diselaraskan dengan dan sesuaikan dengan visi misi tahun 2005-2025 dengan visi RPJMN tahun 2020-2024. Adapun prioritas pembangunan daerah pada tahap keempat 2005-2025, pembangunan daerah pada tahap keempat dengan sasaran pokok RPJPD sebagai berikut: pemantapan perekonomian daerah yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera yang didukung oleh kesediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Bupati Kuantan Singi, pimpinan dan segenap anggota Dewan hadirin yang kami muliakan, berdasarkan pidato pengantaran perda tentang RPJMD Kabupaten Kuantan Singi bahwa visi Kabupaten Kuantan Singi tahun 2021-2026 adalah terwujudnya Kabupaten Kuantan Singi yang berbudaya, religius, maju, berwawasan, sejahtera, dan harmonis,
Kabupaten Kuantan Singi, negeri yang bermarwah. Di Provinsi Riau tahun 2026, yaitu yang didukung oleh beberapa misi sebagai berikut. 1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman, memiliki semangat dan jiwa bertobo dalam lingkungan masyarakat yang berbudaya dan bermartabat. 2. Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis. 3. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing. 4. Mewujudkan kemandirian ekonomi melalui pemanfaatan potensi sektor keunggulan daerah. 5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan berintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan. Bupati Kuantan Singi, pimpinan dan segenap anggota dewan, hadirin yang kami muliakan. Untuk mewujudkan visi dan misi program kerja kepala daerah terpilih, telah disusun berbagai program prioritas oleh tim penyusun RPJMD. Kemudian dibahas oleh Pansus RPJMD DPD Kuantan Singi dengan tim penyusun RPJMD pemerintah daerah. Mencermati hasil pembahasan oleh Pansus RPJMD DPD Kuantan Singi dan tim penyusun RPJMD dari pemerintah daerah, maka kami dari fraksi Partai Nasdem memiliki pandangan dan catatan sebagai berikut. 1. Pada misi untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat jiwa bertobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat. Ada salah satu program prioritas yang akan dilaksanakan, yaitu memperkuat fungsi lembaga adat dalam upaya harmonisasi kehidupan masyarakat, serta memberikan insentif bagi para pemangku adat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami dari fraksi Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singi meminta kepada pemerintah daerah agar benar-benar memperhatikan data kelembagaan adat tersebut dari semua wilayah Kabupaten Kuantan Singi. Pemberian insentif terhadap para pemangku adat dari masing-masing suku dan setiap desa kenegerian harus dengan prinsip keadilan tanpa ada yang dianaktirikan. Kemudian harus ada pembagian dan penjabaran tugas pokok dan fungsi yang jelas serta kinerja yang terukur dari setiap pemangku adat tersebut, seperti aparatur sipil negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas, kinerja yang terukur, serta kehadiran atau harus kerja yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami dari fraksi Partai Nasdem juga meminta hal yang sama kepada pemerintah daerah dalam merealisasikan pembayaran insentif terhadap para pemangku adat yang akan dimasukkan di dalam RPJMD Kabupaten Kuantan Singi, supaya di kemudian hari tidak menimbulkan masalah hukum dan terkesan memberatkan APBD Kabupaten Singi. Karena jika pemangku adat ini benar-benar kita data dengan baik, maka jumlah juga tidak akan sedikit, yang pada akhirnya akan menyedot anggaran yang sangat besar di tengah kondisi keuangan negara dan daerah yang makin jauh dari hadapan kita semua. Bupati Kuantan Singi, pimpinan dan segenap anggota dewan, hadirin yang berbahagia. 2. Kemudian pada misi kelima, terwujudnya pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan berintegritas melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa, serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut di atas, juga terdapat salah satu program prioritas, yaitu pengadaan 1 set alat berat untuk operasional di kecamatan,
Maka sehubungan dengan program tersebut, kami dari fraksi Nasdem juga punya pendapat bahwa untuk pembelian atau pengadaan satu alat berat untuk di setiap kecamatan mungkinlah tidak berat, karena hal ini bisa diwujudkan secara berkala. Namun kami dari fraksi Nasdem justru tidak melihat dari sudut pandang yang lain, yaitu pada sisi pemeliharaan dan perawatan alat berat tersebut setelah dianggarkan. Kami dari fraksi Nasdem mengkhawatirkan kalau perawatan dan pemeliharaan kita tidak akan mampu dilaksanakan secara baik, terutama operasional perawatan dan pemeliharaan akan menjedot dana APBD yang tidak sedikit pula. Pemikiran ini muncul bukan tanpa alasan, seperti yang kita alami saat ini pada kendaraan dinas yang ada di masing-masing OPD. Kendaraan-kendaraan dinas tersebut sangat jauh dari perawatan dan pemeliharaan yang baik. Bahkan untuk pajaknya saja sudah tidak lagi dibayar dalam jangka waktu yang lama. Hal ini salah satu sumber penerimaan daerah Kota Singingi yang dapat kita gunakan lagi sebagai modal pembangunan. Kemudian dari sudut pandang yang lain, keberadaan alat berat untuk setiap kecamatan juga bukan sebuah kebutuhan mendasar, mengingat daerah kita bukanlah daerah yang ekstrim dan rawan bencana yang mengharuskan keberadaan alat berat ini untuk ada dan standby di setiap kecamatan. Kami dari fraksi Nasdem justru ingin lebih memaksimalkan kepada pelayanan sosial dasar masyarakat, terutama masalah sampah yang hampir di seluruh wilayah, terutama pasar-pasar yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi ini bermasalah dalam pengelolaan sampah, mulai dari keterbatasan petugas sampai keterbatasan armada dan operasional armada yang sampah masih jauh dari kata cukup. Ini akan membawa dampak lingkungan yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat kita. Bupati Kuantan Singingi, pimpinan dan segenap anggota dewan hadirin yang berbahagia, sebagai akhir dari pandangan umum fraksi Partai Nasdem DPD Kuantan Singingi terhadap perda tentang RPJMD pada tahun 2021-26, maka secara umum kami dari fraksi Partai Nasdem mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat merupakan salah satu kondisi yang tidak bisa ditawar, serta mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan dan dipayungi oleh peraturan atau regulasi yang jelas, sehingga visi-misi dan program yang sudah dibuat bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari. Bupati Kuantan Singingi, saudara pimpinan dan segenap anggota dewan hadirin yang berbahagia, demikianlah pandangan umum fraksi Nasdem DPD Kuantan Singingi terhadap perda tentang RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2021-2026. Terima kasih atas perhatian dan semua. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Billahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Muslim. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Muslim Esos MSI dari fraksi Nasdem yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan pandangan umum fraksi Partai Demokrat. Pada ketua dan juru bicaranya dipersilakan. Setelah kami mendengarkan dan menyimak pidato pengantar Bupati Kuantan Singingi tentang pengantaran perda RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021-2026, ada beberapa hal yang menjadi catatan fraksi Demokrat dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Sesuai misi yang dirumuskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang disampaikan melalui nota pengantar Bupati, poin ke-1 itu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman, memiliki semangat dan jiwa bertumbuh dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat. Fraksi Demokrat memberikan catatan sesuai dari misi ini adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai dan tentram,
Berdasarkan hal tersebut, fraksi Demokrat menekankan kepada pemerintah agar pada dokumen RPJMD Kabupaten Kuantan Singi tahun 2026 harus memberi kepastian dan menyelesaikan terhadap konflik-konflik lahan antar masyarakat dan perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Kuantan Singi, yaitu dengan lahan timbang tindih lahan masyarakat dengan perusahaan. Jadi jelas pada saat ini banyak masyarakat yang konflik dengan perusahaan. Dapat kita contohkan, yaitu tidak lagi sesuai di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Tetapi di mana langit dijunjung, di situ masyarakat dipijak. Jadi semuanya ini adalah sebagai catatan kepada kita semua, terutama yaitu pada Bapak Bupati Kabupaten Kuantan Singi, di mana kesalahan masyarakat atau perusahaan harus hendaknya diselesaikan dengan secara baik. Hendaknya jangan menjadi emosional, yaitu sudah banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kuantan Singi yang memutus jalan akses masyarakat untuk mencari kehidupan, bukan untuk cari kaya. Jadi ini jadi catatan kita semua. 2. Terkait program prioritas, persoalan utama dalam pembangunan Kabupaten Kuantan Singi adalah kemiskinan dan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang tidak merata. Tentu ini menjadi catatan penting dalam dokumen RPJMD dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singi untuk 5 tahun ke depan, di mana dalam kondisi keuangan daerah yang terposir penanganan pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan berakhirnya, fraksi Demokrat mempertanyakan bagaimana strategi pemerintah dalam RPJMD untuk mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singi dalam situasi pandemi seperti ini. 3. Sumber daya manusia yang menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, yaitu kekuatan pembangunan sektoral untuk mendorong kematangan sumber daya manusia, merupakan dukungan dalam menambah pengetahuan, keterampilan dan daya saing. Fraksi Demokrat mempertanyakan strategi ini. Program pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singi menempatkan sektor sumber daya manusia untuk bisa punya daya saing dalam memantapkan perubahan-perubahan sosial dalam memperkuat aksesibilitas terhadap dunia kerja. 4. Terkait program prioritas poin kelima tentang meningkatkan infrastruktur dasar, pengadaan 1 set alat berat dan damkar untuk setiap kecamatan perlu memperhatikan asas manfaat dan kemampuan keuangan daerah. Fraksi Demokrat mendorong pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singi dalam upaya pengelolaan dan pemulihan kawasan terdampak peti serta lahan kritis sehingga penilaian ekonomis bagi masyarakat. Pertanyaan, apa strategi pemerintah terkait program tersebut? Pimpinan sidang, Bupati, hadirin yang kami hormati, Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Haji Hamzah Adim, juru bicara fraksi Partai Demokrat yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional. Pada ketua atau juru bicaranya dipersilakan. Pertama-tama kami menyampaikan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Setelah mendengar dan mencermati naskah pengantar penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Kuantan Singi tahun 2021-2026,
ada sejumlah hal fraksi Partai Amanat Nasional menanyakan beberapa persoalan dalam RPJMD. 1. Program rumah takbis di setiap kecamatan. Pertanyaannya, dari mana sumber pendapatan untuk membayar insentif gurunya, sementara guru ngaji yang sudah ada saja masih ada yang belum terpenuhi gajinya. 2. Persoalan yang mendasar dalam pembangunan Kabupaten Kuantan Sengingi adalah angka kemiskinan dan pembangunan infrastruktur wilayah yang tidak merata. Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting dalam dokumen RPJMD dengan visi misi Bupati Kabupaten Kuantan Sengingi 5 tahun ke depan. Pertanyaannya adalah langkah pemerintahan kabupaten dalam dokumen RPJMD yang mengutamakan penyelesaian persoalan tersebut. 3. Program pengadaan 1 set alat berat di setiap kecamatan. Pertanyaannya, program ini akan menambah beban keuangan daerah selain dari sisi biaya pengadaan yang besar. Juga akan muncul biaya operasional dan pemeliharaan yang begitu besar setiap tahun bagi keuangan daerah. 4. Kabupaten Kuantan Sengingi dinilai lambat dan membangun investasi teknologi informasi untuk memperkuat layanan publik, database maupun mempercepat informasi. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah daerah mendorong adanya perbaikan informasi teknologi dalam mendorong layanan informasi publik dan penguatan database yang aksesibilitas untuk kebijakan informasi kepada masyarakat luas. 5. Melihat target dan capaian dalam RPJMD itu tentu banyak kendala yang dihadapi, khususnya menuju angka indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Sengingi menerapkan kajian-kajian risiko terutama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah pandangan umum fraksi PAN terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Sengingi tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2021-2026. Selanjutnya, apabila ada saran dan pendapat kami dalam pandangan umum ini yang kurang berkenan, tak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan dan petunjuk. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuantan 04 November 2021 fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Kuantan Sengingi. Adpison. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Adpison, juru bicara fraksi Amanat Nasional yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan pandangan umum fraksi PDIP. Kepada ketua atau juru bicaranya dipersilakan. Sesuai dengan tema utama rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kuantan Sengingi, yaitu pemantapan perekonomian daerah yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera, didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, maka RPJMD adalah bagian dari petikan 5 tahun tujuan jangka panjang tersebut. Setiap simpul peranan harus memiliki esensi untuk tetap konsisten memelihara spirit dan konsep pembangunan Kuantan Sengingi 5 tahun mendatang. Beberapa persoalan penting dalam 5 tahun pembangunan daerah di Kabupaten Kuantan Sengingi adalah angka kemiskinan dan gini rasio tinggi, ketimpangan pembangunan infrastruktur wilayah, minimnya investasi daerah dan tingkat pengangguran terbuka tinggi, dan minimnya sumber daya alam yang dimiliki untuk mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Kuantan Sengingi. Persoalan pembangunan infrastruktur wilayah juga menjadi penting untuk diangkat dalam rangka keadilan sosial
dan pembukaan aksesibilitas ekonomi pedesaan. Dampak yang dirasakan adalah minimnya infrastruktur pembangunan daerah dan meningkatnya pengangguran terbuka. Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fokus perhatian agar tingkat pendidikan penduduk makin meningkat. Merupakan prestasi yang harus dipertahankan. Beberapa kritik mengenai sektor pendidikan yang muncul adalah kualitas layanan pendidikan. Minimnya pendidikan lanjut atau tingkat sarjana bagi pemuda pedesaan dan aksesibilitas untuk meningkatkan pendidikan skill atau kejuruan. Kritik atas pendidikan mahal menjadi penting untuk diperhatikan. Selain itu, aksesibilitas untuk memasuki jenjang pendidikan perguruan tinggi bagi pemuda desa, meningkatkan SDM juga layak diperhatikan untuk menaikkan indikator capaian bidang pendidikan. Saudara Bupati, pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota yang saya hormati, layanan bidang kesehatan masyarakat cukup baik. Ketersediaan fasilitas kesehatan hingga pedesaan tercukupi. Persoalan yang banyak muncul adalah jaminan kesehatan dan layanan kesehatan pengguna BPJS. Pemerintah daerah perlu membangun tema-tema layanan kesehatan yang baik, inovatif, yang sesuai dengan konteks layanan kesehatan, yang memberikan aksesibilitas pada semua pengguna dengan basis hak layanan. Konteks lain yang perlu diperhatikan dalam RPJMD adalah relasi sosial kemasyarakatan, di mana di sektor kementerian dan ketertiban masyarakat masih belum optimal mendapatkan perhatian. Kasus kenakalan anak dan remaja tetap saja terjadi dan terus jadi patologi sosial. Sisi lainnya, apatisme masyarakat terhadap kebijakan publik menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu mendorong lagi pendidikan politik kewargaan dalam konteks mendorong relasi sosial masyarakat dan masyarakat terhadap pemerintahan. Kebijakan daerah dalam menetapkan sektor pertumbuhan ekonomi juga perlu diperhatikan. Penguatan investasi, pembukaan lapangan kerja baru, hingga aksesibilitas masyarakat terhadap kesejahteraan sosial. Melihat segala permasalahan tersebut, maka fraksi Partai PDI Perjuangan menyoroti beberapa persoalan dalam RPJMD. 1. Kami melihat persoalan utama dalam pembangunan Kabupaten Kuantan Sengingi adalah angka kemiskinan dan penggunaan infrastruktur wilayah yang tidak merata. Tentu hal ini menjadi konsentrasi penting dalam dokumen RPJMD dengan visi misi Bupati. 2. Luasan wilayah Kabupaten Kuantan Sengingi 7.656,3 km menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menurut RT RW Provinsi Riau 527,273,73 km, berkurang sekitar 2.383 km. Nah, mana dari persoalan ini yang akan menjadi acuan kerja kita di Kabupaten Kuantan Sengingi? Secara langsung ini tentu akan berdampak kepada penerimaan dana alokasi umum DAU yang diterima Kabupaten Kuantan Sengingi. 3. Capaian pembangunan daerah khususnya di sektor infrastruktur pembangunan wilayah masih banyak ketimpangan, khususnya wilayah pedesaan. Pertumbuhan ekonomi hanya terpusat pada titik-titik kawasan tertentu saja. Mestinya pemerintah lagi mengedepankan asas pemerataan melalui pokir-pokir anggota DPRD yang bersumber dari aspirasi masyarakat dapilnya masing-masing
untuk mendorong pemerataan infrastruktur daerah-daerah terpencil, khususnya kawasan pedesaan. 5. Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kekuatan pembangunan sektoral untuk mendorong kematangan sumber daya manusia merupakan dukungan dalam menambah pengetahuan, keterampilan, dan daya saing, mengingat pentingnya pemulihan ekonomi pasca COVID-19. 6. Melihat target dan capaian dalam RPJMD tertentu, banyak kendala yang dihadapi menuju angka indikator keberhasilan yang dicanangkan. Kami melihat asumsi penerimaan anggaran penerimaan dan belanja daerah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sementara realisasinya belanja APBD terus saja mengalami penurunan semenjak 2019 sampai dengan 2021. Harus dilakukan analisis dan koreksi mendalam terhadap satuan kerja perangkat daerah. 7. Kabupaten Kuantan Sengingi dinilai lamban membangun investasi teknologi informasi untuk memperkuat layanan publik, database maupun percepatan informasi. Kami meminta pemerintah daerah mendorong adanya perbaikan informasi teknologi dalam mendorong layanan informasi publik dan penguatan database yang aksesibilitas untuk kebijakan dan informatif kepada masyarakat luas. Demikianlah pandangan umum disampaikan fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kuantan Sengingi mendukung setiap regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Mohon maaf apabila kesilapan, tutur kata, pandangan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi upaya kita dalam memperjuangkan amanah rakyat ini. Pantun Cik Wati, kehilir kecerenti, singgah sebentar keinuman. Pandangan umum kita lewati, semoga bermanfaat untuk Kuansing ke depan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuantan 3 November 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Satria Mandala Putra SSI. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Haja Juniwati sebagai juru bicara fraksi Partai Demokrasi Perjuangan yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan pandangan umum fraksi PKB. Kepada ketua dan juru bicaranya dipersilakan. Bupati, pimpinan dan hadirin yang berbahagia, rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah 2021-2026 merupakan roh atau fondasi dari pelaksanaan pembangunan untuk 5 tahun mendatang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Pasal 263 ayat 3 yang menyatakan RPJMD disusun berdasarkan pedoman kepada RPJPD dan RPJMN, serta secara teknis tahapan penyusunan RPJMD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Alhamdulillah, apa yang menjadi keinginan kita pada hari ini, Perda RPJMD dapat kita lanjutkan pembahasannya dan sudah memasuki rapat atau pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD. Tentu selangkah lagi akan memasuki babak akhir dari pembahasan pansus DPRD Kabupaten Kuantan Sengingi.
Mudah-mudahan apa yang menjadi masukan, saran serta kritikan terhadap draft RPJMD ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku sehingga draft RPJMD ini menjadi sempurna. Bupati, para pimpinan, dan pada hadirin yang berbahagia, di dalam perjalanan pembahasan RPJMD ini terjadi silang pendapat, perbedaan persepsi antara pansus dan tim penyusun. Itu semua merupakan dinamika politik yang harus kita pahami untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas yang dijabarkan dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Ada beberapa pandangan dan catatan yang kami rangkum dari fraksi PKB terhadap RPJMD ini. Di antaranya, pertama, terkait program prioritas pada misi pertama, masyarakat yang berbudaya dan bermartabat, yaitu memperkuat fungsi lembaga adat, di mana terdapat insentif yang diberikan untuk pemangku adat. Maka fraksi PKB meminta kepada Bupati untuk meninjau ulang kembali pemberian insentif tersebut, karena tidak terdapat regulasi dan dasar hukum yang mengatur tentang insentif tersebut. Yang kedua, terkait program prioritas misi kedua, fraksi PKB belum melihat kegiatan dan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan Bupati dalam meningkatkan penerapan reformasi birokrasi. Apakah hanya sekedar mengejar WTP saja? Karena dapat kita lihat bahwa terdapat temuan-temuan yang harus kita cermati dan pahami sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka fraksi PKB meminta agar Bupati lebih cermat dalam menerapkan kebijakan-kebijakan sesuai aturan yang ada. Yang ketiga, untuk program prioritas misi keempat terkait penciptaan dan lapangan kerja baru, fraksi PKB meminta kepada Bupati agar program 5 tahun mendatang dapat menciptakan peluang-peluang bagi tenaga kerja lokal kita, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Yang terakhir, yang keempat, dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang handal dan integrasi, sudah kepada Bupati telah memprogramkan pengadaan 1 set alat berat untuk setiap kecamatan. Maka fraksi PKB meminta Bupati akan meninjau ulang kembali, terutama dalam pemanfaatannya, karena fraksi PKB menilai alat berat yang tersedia pada dinas PUPR yang ada saat ini belum menampakkan manfaatnya secara maksimal dan efisien. Bupati, para pimpinan dan segenap anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini kami sampaikan. Apa yang sudah menjadi pertanyaan, masukan dan saran akan dapat dimaklumi oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan demi untuk kesempurnaan draft RPJMD ini, sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kita ke depan tidak salah menurut aturan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Aswimar SME, Agung Rahmat Hidayat, RDA Erdizal Is.